Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 14 Maret 2025. Sari berita penyakit skabies serang ternak kambing di Sika, 90 ekor kambing dilaporkan mati. Perusahaan Umum Daerah Tirta Kelimutu ND menargetkan sambungan rumah bantuan Inpres mulai beroperasi pada April 2025. Bersama saya Rizwan Subi, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, penyakit kulit atau skabies menyerang ternak kambing di Kabupaten Sika. Hingga saat ini sudah 90 ekor kambing mati akibat penyakit ini. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Yohanes Emil Satriawan mengungkapkan bahwa wabah penyakit kulit atau skabies telah mulai menyerang ternak kambing di Kabupaten Sika. Wilayah yang terserang menurut Kades yakni Kampung Loang, Dusun Nele, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Sebagai respon cepat, Dinas Pertanian Kabupaten Sika telah melakukan penyuntikan, pengobatan, dan pencegahan untuk ternak yang terinfeksi serta yang masih sehat. Kadis Pertanian Kabupaten Sika, Yohanes Emil Satriawan kepada RRI Kamis pagi mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 164 ekor kambing telah menerima pengobatan dari petugas kesehatan hewan. Namun menurutnya 90 ekor kambing dilaporkan mati akibat penyakit ini. Hingga saat ini masih terdapat sekitar 40 ekor kambing yang belum mendapatkan pengobatan karena keterbatasan stok obat yang tersedia. Dalam upaya penanganan skabies, Dinas Pertanian Kabupaten Sika telah melakukan penyuntikan beberapa jenis obat dan vitamin untuk membantu pemulihan kulit ternak yang terpapar skabies. Selain pengobatan, langkah pencegahan juga sudah dilakukan dengan menghimbau peternak untuk tidak membiarkan penyakit ini semakin meluas. Kami sementara ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi, juga teman-teman dari bidang Keswan menyiapkan surat dan bersurat ke kementerian juga. Ya mudah-mudahan ya permintaan kami ini cepat ada respon baiknya. Itu kalau ternak yang sudah sakit itu sebaiknya dipisahkan atau dikarantina. Lalu yang kedua, ikuti anjuran teknis dari petugas Keswan kami yang ada di lapangan. Lalu juga ketika ada yang sudah sakit segera lapor. Apalagi penyakit ini sifatnya menular. Ketika ada peternak kambing ini yang mati, itu digali kubur, tapi sebelum dipendam dengan tanah, sebaiknya dibakar dulu. Kadis Pertanian juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penyakit ini dan berkoordinasi dengan peternak setempat. Ia berharap dengan penanganan yang cepat dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, wabah skabies dapat segera teratasi, sehingga kerugian yang dialami peternak dapat diminimalisir. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Perusahaan Umum Daerah Tirta Kelimutu ND menargetkan sambungan rumah bantuan instruksi Presiden akan mulai beroperasi pada April 2025. Laporan Suimam. PLT Direktur Perumda Tirta Kelimutu ND Donata M. Ladapase Kamis 13 Maret 2025 menjelaskan proses pemasangan telah berjalan sejak 2023 dan kini memasuki tahap akhir sebelum layanan dapat digunakan oleh pelanggan. Segala proses telah dilakukan mulai dari pendataan awal calon pelanggan hingga verifikasi oleh aparat pengawasan intern pemerintah APIP, dalam hal ini Inspektorat. Saat ini sambungan rumah Impres yang sudah terpasang berjumlah 1025 SR. Menurutnya, tahap selanjutnya adalah menunggu laporan dari pejabat pembuat komitmen PPK sebelum melanjutkan pendaftaran pelanggan. Setelah pendaftaran rampung, pelanggan akan dimasukkan ke dalam sistem Perumda Tirta Kelimutu. Saat ini belum kita beroperasi, jadi setelah kita proses pendaftaran pelanggan dulu, baru kita masukkan dalam sistem. Kalau kita masukkan dalam bulan Maret ini, tentunya di akhir bulan kita sudah bisa
memverifikasi pelanggannya masuk sebagai pelanggan terdaftar di bulan Maret, sehingga di bulan April itu pelanggan sudah bisa memanfaatkan pelayanan kami. Dengan demikian, lanjut Donata Ladapase, pelanggan yang telah terdaftar dipastikan bisa mulai menikmati layanan air bersih pada April 2025. Perumda Tirta Kelimutu berharap program ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan berkualitas di Kabupaten Ende. Ditambahkan, program bantuan sambungan rumah impres ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR serta balai terkait untuk memperluas jaringan air bersih di daerah. Perumda Tirta Kelimutu berkomitmen untuk memastikan layanan ini berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur mengutuk keras pembuangan bangkai babi di laut. Laporan Lady Badin. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengutuk keras oknum yang membuang bangkai babi di laut. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, Dr. Viani Kititokan. Kepada RRI, Viani mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Polres Flotim akan menindak tegas pelanggaran hukum terkait pembuangan bangkai babi secara sembarangan. Karena membuang bangkai babi di laut, menurutnya selain mencemari lingkungan, juga dapat memperburuk penyebaran penyakit ASF. Ya, sebenarnya kami sangat mengutuk keras ya tindakan pembuangan bangkai babi ini, karena memang selain mencemari lingkungan, akan berdampak pada semakin menyebarnya penyakit ASF. Babi yang mati sekitar 100 untuk Kecamatan Larantuka. Memang kita upaya memutus mata rantai ini, kita melakukan edukasi untuk melakukan biosecurity, kemudian himbauan untuk tidak memotong babi yang sakit dan tidak mengedarkan daging dari babi yang sakit. Viani juga mengungkapkan upaya preventif terus digencarkan pihaknya untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya biosecurity hingga membatasi peredaran daging babi dengan menghentikan pemotongan sementara. Namun upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil. Penitokan menghimbau agar para peternak babi di Kabupaten Flores Timur untuk terus melakukan langkah-langkah preventif seperti tidak memotong babi yang sakit dan menguburkan bangkai babi dengan benar, serta melakukan biosecurity di area kandang dan menjaga pakan ternaknya. Masyarakat harus mengetahui virus ini seperti apa, bagaimana membunuh virus ini, bagaimana memutus mata rantai. Memang kita harus bersama-sama, kalau pemerintah sendiri pun tidak bisa ini. Kemudian kita memperketat titik-titik masuk dari kabupaten lain. Kita memperketat pengawasan dan pembatasan peredaran babi dan daging dari kabupaten lain. Kemudian kita melakukan identifikasi cepat bila terjadi laporan. Dirinya berharap agar masyarakat berperan aktif dalam memutuskan mata rantai penyebaran ASF ini, dan dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menjaga kelestarian peternakan dan lingkungan di kabupaten tersebut. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Menghadapi arus mudik Lebaran 1446 Hijriah, PT Pelni Cabang Ende menyiapkan 3 armada kapal penumpang untuk memastikan kelancaran arus mudik. Laporan Rovinus Wula. Menghadapi arus mudik Lebaran 1446 Hijriah, PT Pelni Cabang Ende menyiapkan 3 armada kapal penumpang untuk memastikan kelancaran arus mudik, dan kesiapan 3 armada ini diharapkan dapat memfasilitasi mobilitas penumpang menjelang Lebaran. Kepala Cabang PT Pelni Ende Ade Dinar Nugroho Pemungkas kepada media pada Rabu 12 Maret 2025 menyatakan bahwa 3 armada kapal yang disiapkan PT Pelni untuk angkutan penumpang menghadapi arus mudik ini yakni KM Wilis, KM Sabuk Nusantara 90, dan KM Awu. Ia menjelaskan kesiapan armada ini mulai berlaku 16 Maret hingga 14 April 2025 guna mengakomodasi penumpang selama bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ade Dinar Nugroho mengatakan untuk memastikan kelancaran arus mudik, PT Pelni tentu berkoordinasi dengan KSOP Ende, sementara untuk pembelian tiket dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pelni Mobile serta gerai retail Alfamart, Indomart,
dan Briling BRI sehingga mempermudah calon penumpang dalam merencanakan perjalanan serta menghindari calo tiket jelang dan saat mudik lebaran. Fasilitas yang di atas kapal kita sudah seiring dengan jalannya waktu kita memperbaiki kamar mandi, karena itu kan pasti kan penumpang kan berhari-hari di atas kapal ya. Jadi fasilitas di kamar mandi itu kita perbaiki, itu juga makanannya kita juga 3 kali sehari dengan adanya snack juga. Keselamatan kita ada ILR untuk skoci terapungnya itu, terus juga kita ada lifebuoy untuk yang model donat itu sama life jacket. Himbauan pada masyarakat untuk arus mudik ini kita belinya itu melalui PLN Mobile aja atau di kantor. Jangan sekali-sekali kita tergiur dengan harga murah di Facebook melalui calo, itu banyak penipuan seperti itu. Itu yang harus kita hindari. Ade Dinar Nugroho mengatakan selain itu untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpang di atas kapal, PT Pelni juga menyediakan berbagai fasilitas diantaranya kamar yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan makanan, sementara untuk wifi dijual menggunakan voucher mempermudah penumpang terhubung dengan keluarga serta berbagai fasilitas lain yang dapat dinikmati penumpang selama berlayar. Ia menambahkan mengenai jualan tiket, PT Pelni Cabang Ende telah mengedukasi kepada masyarakat untuk membeli tiket secara online. Masyarakat atau calon penumpang diharapkan menginstal aplikasi Pelni Mobile di handphone untuk mempermudah pembelian tiket. RRI Elerofinus Fula melaporkan. Kepala Puskesmas Kota Ende ajak masyarakat yang berada di wilayah pelayanannya untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Laporan Nikolaus Makumeli. Puskesmas Kota Ende memiliki semua paket pemeriksaan yang disiapkan sehingga untuk warga masyarakat ya tidak perlu khawatir ya, di Puskesmas Kota Ende bisa kita laksanakan semua paket pemeriksaan yang sesuai standar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Kepala Puskesmas Kota Ende mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah sebagai kado ulang tahun. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta mendeteksi dini berbagai penyakit. Dalam ajakannya, beliau menekankan pentingnya pemeriksaan rutin sebagai langkah pencegahan dan pengobatan awal sehingga masyarakat bisa mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sebelum penyakit menjadi lebih serius. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini juga menjadi kesempatan bagi warga untuk berkonsultasi dengan tenaga medis dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai kesehatan. Pada RRI Kamis 13 Maret 2025, Kepala Puskesmas Kota Ende, Dr. Yohanes Kristianus menjelaskan bahwa cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Kota Ende telah dilaksanakan sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan jam pelayanannya pada pukul 11 hingga 14 WITA dan dibuka untuk semua warga masyarakat dengan sasaran dimulai dari usia 2 hari hingga lansia di atas usia 60 tahun. Untuk sasarannya mulai usia 2 hari hingga usia 6 tahun, kemudian mulai lagi usia 18 tahun hingga usia 59 tahun dan lansia di atas usia 60 tahun. Khusus untuk sasaran usia 7 hingga 17 tahun akan dilaksanakan cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah pada tahun ajaran baru di bulan Juli nanti. Terkait paket pemeriksaan, Dr. Yoris menjelaskan bahwa untuk di Puskesmas Kota Ende sesuai dengan standar pemeriksaan kesehatan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Puskesmas Kota Ende memiliki semua paket pemeriksaan yang disiapkan sehingga untuk warga masyarakat ya tidak perlu khawatir ya, di Puskesmas Kota Ende bisa kita laksanakan semua paket pemeriksaan yang sesuai standar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Untuk bayi baru lahir untuk usia yang 2 hari, paket pemeriksaannya ya ada screening ya untuk mengetahui ya tanda-tanda hipotiroid, kemudian ada juga screening berkaitan dengan SHAK itu berkaitan dengan kekurangan hormon dan juga ada screening juga dengan penyakit jantung bawaan. Kemudian untuk anak-anak usia 1 hingga 6 tahun
ya, itu juga kita juga ada screening berkaitan dengan tumbuh kembangnya, kemudian untuk usia dewasa, ya, itu juga nanti ada screening berkaitan dengan pemeriksaan gula darah, kemudian ada pemeriksaan HbSAg. Pemeriksaan kesehatan gratis juga diperuntukkan khusus bagi para calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Dr. Yoris berharap dengan adanya program ini, masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya, dan kepada seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Agar dapat mengakses program cek kesehatan gratis, dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni dengan mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile, mendaftar lewat nomor WhatsApp Kementerian Kesehatan, dan mendaftar langsung di puskesmas setempat. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Informasi ini mengakhiri Warta Berita Produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.